Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodeman Salim, jurusan Pendidikan Sejarah, nomor induk mahasiswa A1N1 18006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai materi sejarah kolonial. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Pertama adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Berbicara tentang latar belakang bangsa Eropa di Indonesia, ini ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi, di mana Kekaisaran Romawi ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa. Nah, sedangkan yang kedua adalah adanya perang salib, yakni atau perang suci, di mana perang salib ini merupakan perang yang melibatkan bangsa Eropa dan warga Turki serta bangsa Arab. Nah, perang ini berlangsung selama kurang lebih 200 tahun dan perang ini disebabkan karena adanya perebutan kota Yerusalem, dan akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam perang Hittin, dan pahlawan dalam perang ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Nah, proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia itu bermula pada abad pertengahan, di mana orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Yang jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah terputus. Nah, hal ini kemudian mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudera, akhirnya bangsa-bangsa Barat melalui kongsi-kongsi perdagangan dapat mendarat di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bab kedua adalah sistem tanam paksa. Nah, adapun latar belakang dari penerapan sistem tanam paksa ini adalah karena faktor utama penyebabnya itu diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda, di mana pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat dari perang melawan Belgia pada tahun 1830 di negeri Belanda, dan perang Jawa atau perang di Ponorogo di Indonesia. Nah, perang ini berakhir dengan kemenangan Belgia dan menyebabkan keuangan Belanda menjadi hancur. Oke, selanjutnya adalah ketentuan pokok dalam sistem tanam paksa. Nah, ketentuan pokok dalam sistem tanam paksa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang disebutkan dalam undang-undang yang pertama adalah lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dan harus atas persetujuan penduduk. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Nah, yang keempat, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi luas lahan menanam padi. Nah, tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah, dan hasil diperoleh lebih dari yang ditaksir, lebihnya diserahkan kepada penduduk. Gagal panen ditanggung oleh pemerintah asal, penyebabnya bukan karena kurang rajinnya penduduk. Penduduk desa mengajukan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa, sedangkan pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya adalah dampak sistem tanam paksa terhadap bangsa Indonesia. Pertama, dalam bidang pertanian, kultur stel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas. Tebu yang merupakan tanaman asli menjadi populasi pula setelah sebelumnya pada masa VOC perkenan hanya berkisar pada tanaman tradisional.
Nah, yang kedua adalah dalam bidang-bidang sosial. Nah, dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani. Nah, penggarap tanah atau ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat. Hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desa yang mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya. Nah, ketiga dalam bidang ekonomi. Dengan adanya sistem tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang di mana sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong, terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik pula. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab ketiga, yakni sistem politik ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal itu dilaksanakan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Perancis dan evolusi industri. Dan yang ketiga, kemenangan paham liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya atau Indonesia. Dan yang keempat adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada Belanda meluaskan wilayahnya ke Aceh. Oke, yang selanjutnya bab keempat adalah politik etis. Nah, jadi politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Nah, munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Bosos, wartawan koran The Lokomotif, dan Van den Venter, politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van den Veter yang meliputi yang pertama adalah irigasi atau pengairan, di mana pemerintah membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kedua adalah emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga adalah edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah bab kelima, depresi ekonomi dunia. Depresi ekonomi atau zaman Malaysia adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Volume perdagangan dimensional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Nah, kota-kota besar di seluruh dunia terpukul, terutama kota yang mendapat pendapatannya tergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti, wilayah pedesaan hidup dari hasil pertanian juga tak luput terkena dampaknya karena harga produk pertanian turun 40 hingga 60%. Nah, selanjutnya antara tahun 1939 dan 1944 banyak orang mendapat pekerjaan kembali karena Perang Dunia II dan depresi pun besar pun berakhir. Nah, dunia barat antara tahun 1929 sampai 1939 mengalami krisis ekonomi yang terdalam dan paling lama dalam sejarah industri HAM. Di Amerika Serikat, depresi ekonomi terjadi ketika jatuhnya pasar modal pada bulan Oktober di bursa saham Wall Street yang menyebabkan hilangnya jutaan investor. Sampai beberapa tahun ke depan di AS terjadi penurunan belanja konsumsi dan investasi yang menyebabkan berkurangnya produksi barang dan meningkatnya tingkat pengangguran. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.